Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi galerinya. Di sini semoga teman-teman sehat selalu ya, supaya kita bisa melanjutkan projectnya. Kurang lebih desain database-nya seperti ini ya. Mohon maaf teman-teman, saya tidak membuatkan desain database yang proper menggunakan aplikasi yang seharusnya digunakan. Saya menggunakan Visio karena di rumah saya nggak pasang internet. Jadi seperti inilah kurang lebih konsep dari aplikasi galerinya. Jadi di sini nanti kita punya users, di mana users itu memiliki beberapa field yaitu ID, name, email, sama password. Nanti users ini digunakan untuk login sebagai admin, di mana dia bisa melakukan upload si galeri-galeri tersebut. Ya. Terus di sini kita punya kategori di mana kategori dari setiap galeri itu nanti beda-beda. Jadi biar mempermudah aja ketika kita ingin melakukan sebuah pencarian nantinya. Lalu di sini ada galerinya. Galerinya itu terdiri dari ID, kategori, image, title, sama konten. Jadi nanti di dalam galeri ini memiliki relasi dengan tabel kategori, di mana nanti ketika kategorinya kita pilih, maka sesuai dengan kategori yang dipilih galerinya yang tampil gitu. Jadi karena dia berrelasi ke sini. Nah, di dalam kategori itu ada image. Image itu nanti digunakan sebagai gambar utama dari setiap galeri yang kita punya gitu. Jadi di situ nanti ada titelnya, ada kontennya gitu. Jadi jelas setiap galerinya itu berisi apa gitu nantinya, karena ada titel sama konten. Lalu di galeri dia berrelasi dengan tabel foto, di mana tabel foto itu memiliki ID galeri di sini, karena nanti setiap galeri itu punya banyak foto ya kan. Jadi ini berrelasi ke sini seperti itu. Lalu apalagi di bawahnya itu ada tombol tabel like itu nanti kayak like biasa gitu. Jadi dia berisi ke galerinya. Jadi kalau nanti di galeri dia punya punya jumlah like, nanti masuknya ke sini gitu. Jadi dia udah berelasi. Lalu ada komen. Nah di komen itu juga nanti ada berelasi dengan galeri. Yang di komen kan galerinya. Lalu isinya apa? Bodinya itu isi dari komenannya itu sendiri. Jadi seperti itu ya, cukup simpel apa yang ingin kita buat selama beberapa pertemuan ke depan. Jadi semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bisa melakukan desain ke tabel si Laravel itu. Jadi kita akan implementasi bagaimana sih cara membuat sebuah database, membuat sebuah tabel di dalam Laravel. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut pindah ke Laravelnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka Visual Studio Code-nya ya. Nah, seperti ini. Pastikan Visual Studio Code-nya adalah project yang kemarin kita buat. Nah, di sini kemarin kan kita buatnya namanya main app. Nah, ini masih terbuka ya kemarin. Nah, terus bagaimana cara membuat migrasi tabel di Laravel? Nah, kalian bisa menggunakan terminal. Nah, terminalnya boleh kalian pakai terminal third party atau pakai dari si Visual Studio Code-nya. Nah, kalau mau pakai dari Visual Studio Code, teman-teman bisa pakai namanya control backtip. Backtip itu yang ada di atasnya tab atau sebelahnya angka 1. Nah, di situ ada backtip. Nanti akan muncul terminal seperti ini. Nah, untuk membuat sebuah migrasi tabel ke dalam database di Laravel, kita tidak perlu bikin manual satu-satu, tapi kita bisa manfaatkan fitur dari Laravel, yaitu migration. Nah, sebenarnya dokumentasinya itu sudah sangat lengkap ya di Laravel, cuman karena saya nggak ada internet, jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri ya dokumentasinya, yaitu ada di laravel.com, lalu pilih migration, documentation, lalu pilih migration. Nah, di situ
ada tuh banyak sekali bagaimana cara membuat sebuah migration. Nah, di sini saya akan contohkan langsung bagaimana implementasinya aja ya, karena nggak ada internet nih, jadi mohon maaf ya karena kurang lengkap jadi videonya gitu. Jadi seperti ini caranya. Kemarin kan kita sudah belajar perintah artisan. Nah, dalam pembuatan aplikasi Laravel kita tidak akan pernah terpisah dari yang namanya artisan. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu, maka awali dengan PHP artisan make. Mau buat apa? Nah, saya mau buat model dengan migrasinya, karena model dan migrasi kan kemarin sudah saya terangkan ya, model itu sesuatu yang berkaitan dengan database. Jadi pengolahan database itu ada di model gitu. Nah, jadi saya ingin bikin model gitu. Make model, nama modelnya apa? Ya kayak ini tadi. Yang pertama adalah kategori, karena user itu sudah ada ya. Kalau teman-teman cermati di sini di bagian database migration, tabel users itu sudah disediakan sama si Laravel users, jadi nggak usah kita buat. Nah, kita buatnya adalah kategori, yaitu kategori seperti ini. Tambahkan flag temp supaya nantinya ini tuh tergenerate. Nih, coba teman-teman bisa buka di model, app model, lalu di migrasinya juga dibuka. Kalau kita pakai min-m, nah tuh dibuatkan kan, ada kategori, ada migrationnya tuh, udah ada nih bacaannya tuh, ya kan? Udah ada, jadi simple kan, gampang buatnya. Jadi kita ketikkan satu buah perintah seperti ini, yang artinya PHP artisan buatkan saya sebuah model, modelnya adalah kategori. Sorry nih teman-teman tipe ya, tapi tetap jalan, tetap jadi. Coba lihat, benar tetap jadi. Nah, jadi teman-teman bisa ketikkan seperti ini gitu. Jadi setiap perintahnya seperti itu. Terus yang kedua, kita mau bikin galeri, ya kan? Yaitu galeri min-m. Terus apalagi tadi ada fotos ya, foto. Terus apa lagi setelah foto ada yang namanya like. Terus terakhir kita bikin comment. Oke, semuanya sudah siap, tinggal kita bikin settingan datanya. Kita mulai dari kategori. Nah, kategori ini baru berisi tabel namanya ID, isinya nanti sama timestamp. Timestamp itu nanti tergenerate sebuah dua field. Field yang pertama adalah created at dan updated at. Jadi ini nggak usah dirubah-rubah nih, ini udah biarin setelan dari si Laravel. Jadi tadi si kategori itu ada ID sama name. Jadi di sini tinggal kita tambahi yang namanya name. Name-nya bukan kayak gini, sorry. String. Karena tipenya nanti varchar, jadi pakainya string. String apa? Nama fieldnya adalah name. Ya, save aja. Terus yang kedua yaitu galeri. Tadi galeri isinya apa aja? Ada kategori ID, image, title, sama konten. Jadi kita bikin di sini. Caranya kalau mau copy yang atas itu tinggal tekan Alt Shift bawah. Nah, seperti itu ya. Apa yang pertama? Karena ini kategori ID, seperti ini ya saya jelaskan. Ini kan kategori ID kan berarti forgen key dari tabel kategori ya. Jadi nanti penulisannya agak beda. Jadi di sini kita tulisnya gini. Forgen ID apa? Nama disebutkan dulu. Ini nama tabelnya apa? Kategori kan. Berarti di sini kategori. Baru apa yang jadi primary key di kategori? Berarti kan ID. Nah, lalu saya mau buat dia itu cascade post rider, lalu setelah itu dia cascade on delete gitu. Jadi ketika nanti di
kategorinya dihapus, otomatis di si galeri ini juga terhapus karena kategorinya sudah nggak ada gitu. Ini untuk meminimalisir error aja. Terus selanjutnya ada yang namanya image ya. Image itu tipenya string apa image gitu. Lalu kita bikin lagi tipe table. Table. Terus ini apa? Title. Terus yang terakhir adalah konten. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Kalau di foto apa? Di foto ada ID galeri sama image. Sama ya kayak tadi, berarti kita tinggal copy aja. Yang ini. Dua ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, tinggal kita ganti yang tadinya kategori ID menjadi galeri ID. Karena kan dia berelasi dengan galeri ya. Galeri ID itu likes. Di likes itu ada apa? Cuma galeri ID ya. Nanti tinggal kita copy aja galeri yang ini biar kalian nggak nulis-nulis. Copy, paste. Nah, selesai. Terus yang terakhir di komen ada ID sama body. Jadi yang tadi tinggal di paste, lalu tulis lagi tabel. Di sini adalah string, jangan string tapi teks aja lah. Karena kan komen ya bisa banyak ya. Teksnya teks tipe ini aja. Teksnya isinya body nullable gitu, jadi boleh kosong gitu. Oke, mungkin cukup itu. Nah, tinggal kita jalanin migrasinya. Caranya kita bisa ketikkan perintah php artisan make php artisan migrate gitu. Tinggal enter. Kita tunggu. Apakah ada error? Ada. Kenapa? Karena Laragonnya belum saya hidupin tadi. Laragon, dia error, nggak ada koneksi katanya. Lihat nih. Dia tidak ditemukan karena koneksi di sini, aktivitas koneksi, karena Laragonnya belum nyala nih. Jadi teman-teman jangan lupa dinyalain dulu ya. Kalian pakai Laragon maupun Sun harus dinyalain dulu. Oke, kita ulang lagi. Nah, kan bener nih, udah jadi tergenerate. Kita cuma ketik-ketik kayak gini sudah digeneratkan sebuah tabel di database kita gitu. Nah, kalau nggak percaya kita bisa lihat nih di database kita di sini. Nah, mana ya, kita reload. Mana sih my app? Kita reload. Oke, ini lihat ada users, photos, likes, galeri, komen, kategoris, udah ada semua kan. Dan fieldnya itu bisa teman-teman lihat kategori tuh, di sini terlihat tuh ada ID, ada name, sama kan kayak punya kita. ID name, terus komen, ada ID galeri, ada body ya, sama kan, sama. Terus galeri ada ID kategori, image, title, content, sama kan. ID galeri, image, title, content, sama. Terus likes cuma ID galeri ID ya benar sama. Fotos ID galeri, image sama ya kan. Semuanya sudah tergenerate secara otomatis lewat beberapa perintah yang kita lakukan tadi. Dan ini mempercepat efisiensi kalian dalam coding nantinya ya. Karena pembuatan tabelnya sudah selesai, nanti kita akan coba bahas struktural apa aja nanti yang ada di dalam kode yang tadi kita buat gitu. Artinya
ataupun di dalam database ini gitu. Kenapa tuh bisa ini ke generate gitu ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada kekurangan bisa ditanyakan, kalau terlalu cepat bisa sambil di pause gitu ya videonya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.